Salam, coba Tuhan dimanapun berada. Akhirnya 365 hari persis kita ada di penghujung tahun 2021. Old and New Year. Kita akhiri tahun 2021 dengan ucapan syukur, dan kita akan sambut 2022 dengan berharap penuh kepada Tuhan. Mari kita akan masuk hadirat Tuhan dalam ibadah ucapan syukur dan ibadah pengharapan ini. Fokus roh, jiwa, dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita menerima pengurapannya. Kita berbalik diri, kita akan mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Amin. Allah yang luar biasa itu sudah menyertai kita selama 1 tahun ini, dan Dia menyertainya dengan luar biasa ya. Walaupun pandemi kita lewati bersama-sama, tetapi Dia Allah yang setia, setia mendampingi, setia memberkati, setia memberikan damai sejahtera, setia memberikan kekuatan ketika kita membutuhkannya. Dan kita malam hari ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Dia atas apa yang Dia lakukan dan perbuatan-perbuatannya. Haleluya. Mari datang ke hadiratnya panjatkan syukur, dan kita bersuka cita. Haleluya. Naikkan sukacitamu, karena Dia Allah layak menerima segala pujian. Nyanyikan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, rasakan
Allah yang luar biasa, Allah yang bertahan menyertai kami setiap waktu. Karena itu kami menyatakan syukur kami di hadapan Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Dan hidup kami diubahkan dari hari ke hari makin serupa dengan Engkau. Engkau yang menyertai kami. Haleluya. Kaulah satu-satunya, sumber segalanya, sumber dari segalanya. Engkau kebenaran Tuhan, Engkau kebenaran yang bertahan, Engkau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan habis. Aku tahu Tuhan, Engkau sungguh anugerah-Mu bagi hidupku takkan habis. Amin. Haleluya. Dia satu-satunya Allah dan Dia menyertai kita. Amin. Bersama-sama nyanyikan Tuhan Engkau, Kaulah satu-satunya, sumber pengharapan kami, kekuatan kami, sumber dari segalanya. Amin Tuhan. Kau kebenaran yang selalu pegang Tuhan. Kau keyakinanku bersinar terangnya. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan habis. Aku tahu Kau sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan habis. Yesus, oh Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan habis. Ya Tuhan, Kau sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan habis. Kaulah Allah saja untukku hidup, hanya menyenangkanku. Bersama-sama katakan Engkau Allah saja. Kaulah Allah saja untukku hidup, hanya menyenangkanku. Kaulah Allah dalam hidup, ya Kaulah Allah saja untukku hidup, hanya menyenangkanku. Ya Tuhan Yesus Engkau, Kaulah Allah saja untukku hidup, hanya menyenangkanku. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan habis. Amin. Ya, aku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan habis. Amin. Haleluya. Tuhan, Engkau yang berkuasa atasku, Engkau berkarya dalam hidupku, Engkau yang mengubahkan aku setiap waktu makin serupa dengan Engkau. Itu yang kami ingin. Terima kasih untuk tahun ini. Terima kasih untuk perbuatan-perbuatan. Terima kasih untuk pemeliharaan. Terima kasih untuk pendampingan-Mu setiap waktu. Persoalan-persoalan yang kami hadapi dapat kami tanggung karena Engkau bersama-sama dengan kami, karena Engkau beserta kami, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera.
setia, yang tidak pernah meninggalkan pagi, siang, malam bersama-sama dengan umat-Mu, yaitu Allah semesta alam. Allah semesta alam yang tidak pernah meninggalkan umat. Karena itu kami bersyukur malam hari ini. Kami mengakui Engkau tidak pernah meninggalkan kami di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang membuat kami bingung harus melakukan apa. Engkau sumber hikmat, Engkau sumber damai sejahtera, Engkau sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau luar biasa. Yesus, Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, amin, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, ya Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, Engkau tidak pernah meninggalkan sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Amin, amin. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Rindukan Engkau selalu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu yang tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biarlah musiknya kita lakuin, dan biarlah setiap kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Dia lakukan selama tahun ini, apa yang sudah Dia buat bagi setiap kita. Bagaimana Dia memberikan kekuatan, bagaimana Dia memberikan hikmat, bagaimana Dia memberikan damai sejahtera. Bukankah Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan? Dan Tuhan, kami ingin ketika tahun ini berlalu, bukan saja kami mengingat kebaikan-kebaikan-Mu, tapi ketika kami masuk di tahun yang baru, kami mengingat bahwa Allah yang sama akan menyertai kami juga.
Tuhan. Dan untuk menyambut tahun yang baru kami merindukan firman Kau sampaikan kepada setiap kami. Kami rindu ketika kami memasuki tahun yang baru, kami memasukinya bersama-sama dengan hikmat yang daripada Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Berbicaralah kepada kami. Saya persilakan Bapak Titus untuk mengambil tempat kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, ya Tuhan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak Ibu Saudara, tema kita 2022 adalah sehati dengan Tuhan, seirama dengan orang percaya. Sekali lagi, tema kita 2022 adalah sehati dengan Tuhan, seirama dengan orang percaya, dalam subtema perjalanan menuju kemuliaan. Sebagai ucapan syukur, saya mengajak kita bersama serentak mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk tim worshiper. Dan sekali lagi saya ulangi, tema kita 2022 adalah sehati dengan Tuhan dan sesama dengan orang percaya kepada Tuhan. Subtemanya masih tetap perjalanan menuju kemuliaan, karena setidaknya masih ada 18 perkemahan yang harus kita bahas. Kita akan selang-seling biar tidak bosan. Sehati dengan Tuhan, seirama dengan orang percaya. Kita ingat berpacu dalam melodi, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri 2021 dan mengawali 2022 dengan potongan doa Bapa kami yang tertulis pada Matius 6 ayat 11 yang berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya itu berlimpah. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu Saudara, bersyukur ternyata kita itu punya Bapa di surga, punya Papa di surga yang hobinya itu memberi. Nanti kita akan lihat di sana. Dari pujian ratapan 3 ayat 23 itu mengatakan seperti ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, Pak Tarman. Kasih, ya, Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Perjalanan umat Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan adalah gambaran rohani perjalanan iman orang percaya keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Tujuannya apa? Supaya setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan memberitakan berita-berita besar yang dari Tuhan.
kepada dunia. Jadi Tuhan mau kita itu di atas rata-rata. Tuhan mau kita itu besar. Orang rata-rata itu katanya orang yang paling bangga di antara orang gagal, tetapi orang yang paling mengenaskan, menyedihkan di antara orang sukses. Karena itu Tuhan mau supaya kita menjadi orang di atas rata-rata. Tidak punya duit pun kalau kita sakit mau diobati oleh dokter yang rata-rata atau di atas rata-rata. Nah, kalau kita jadi prajurit maju perang, mau dipimpin oleh jenderal yang rata-rata atau di atas rata-rata. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara punya gembala jemaat, maunya juga gembala jemaat yang rata-rata di atas rata-rata. Doakan supaya selalu pengurapannya nyata atas gembala saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit, ya, hujan roti bagimu. Keren, hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Istri saya paling takut kalau saya bilang berkat sehari cukup untuk sehari. Karena kesusahan sehari untuk sehari, karena besok ada kesusahannya sendiri. Kita sama-sama jalani firman Tuhan. Jadi, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Keluaran 16 ayat 4. Jadi orang kan maunya, kalau orang percaya kepada Tuhan diberkati sampai berlimpah-limpah. Tetapi Tuhan bilang memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Nah ini Tuhan mau melihat kita apakah mereka itu hidup menurut hukum-hukum Tuhan atau tidak. Keluaran 16-14. Dan pada hari ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Firman Tuhan itu tidak usah banyak ditafsir-tafsir. Yang kita tahu, dengar, lakukan dengan baik. Tapi kita harus lihat teks dan konteksnya. Nah, dengar aja ini. Coba kita lakukan firman Tuhan. Tuhan bilang kita bekerja. Pada hari Sabat kita mesti berhenti. Untuk apa? Supaya kita bisa liburan, Bapak Ibu. Hari 7 diberkati supaya kita bisa liburan. Bapak Ibu yang kerja cari duit, jangan siang cariin malam, ketemu pagi lagi. Akhirnya 1 kali 24 jam masih kurang, nambah 25 jam. Udah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 1 minggu. Kalau mau ditambah 1 hari lagi. Tuhan menciptakan 7 hari, hari 1 sampai ke-6 Tuhan berkarya. Hari ke-7 Tuhan memberi kita supaya kita bisa menikmati liburan. Kenapa? Lihat, pada hari ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa-apa yang dipungut mereka sehari-hari. Jadi kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan padanya. Ayat 18. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, itu Quran zaman dulu, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Sekali lagi, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya, bukan menurut keinginannya. Nah, sengaja saya ambil ayat-ayat ini untuk mengawali 2022 agar kita tidak menjadi orang yang serakah, tetapi hidup. Ya, kalau mau bilang kemarin khotbahnya orang pas-pasan, pas ada, pas butuh, pas ada, kan gitu. Jangan pas butuh, pas tidak ada, gitu. Nah, kita akan ikuti firman Tuhan. Ayat 19 mengatakan, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ayat 20,
Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah karena mereka. Nah, ini mana untuk hari ini? Mana ini roti surgawi? Nah, kenapa tema yang Musa berikan ini mana untuk hari ini? Dari perintah firman Tuhan ini ketahuan. Kenapa? Ada orang itu suruh ambil sehari itu ambil secukupnya. Ada yang ambil double. Untuk besok, kalau besok udah hujan lagi, loh, Tuhan bilang besok ada lagi kok. Ini membuktikan orang-orang yang ambilnya double bukan di hari yang ke-6, itu adalah orang-orang yang malas bangun. Ambilnya banyak supaya bisa untuk makan malam, makan menjelang tengah malam, dan akhirnya mana itu menjadi busuk. Nah, 1 Timotius 6 ayat 8 itu mengatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin. Tapi orang sekarang asal ada pakaian, ada rumah, ada mobil, ada emas, ada berlian gitu. Nah, yang bikin orang cepat penyakitan, yang bikin orang cepat mati sebelum waktunya karena serakah. Coba kalau orang itu ikuti 1 Timotius 6:8 ini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi kalau lebih ya berbagi kan gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran di atas mengingatkan bahwa yang pertama, kenapa mesti harian berkatnya? Ini mengingatkan bahwa yang pertama, Bapak selalu memberi yang fresh setiap hari. Amin. Nah, karena itu yang suka akhir tahun ini, yang kulkasnya sudah mulai tidak muat. Bahaya nih. Jadi, Bapak selalu memberi yang fresh setiap hari. Kenapa doanya berilah kami pada hari ini, bukan berilah kami pada bulan ini? Pertama, Bapak selalu memberi yang fresh setiap hari. Yang kedua, Bapak pengen ketemu dengan kita setiap hari, Bapak Ibu. Amin. Itu kerinduan orang tua kita. Jadi dua hal ini, Bapak selalu memberi yang fresh setiap hari. Ikan asin itu sudah keluar dari laut, dijemur, ya, dijemur sudah sampai berapa lama, dimasak masuk kulkas itu, sebulan masih dimakan lagi. Ya ilah. Nah, yuk kita doa supaya Tuhan kasih yang fresh gitu. Yang kedua, Bapak pengen ketemu dengan kita setiap hari. Jadi berdoa itu harian, Bapak Ibu. Renungan itu harian, nggak usah jam-jaman lah. Harian setiap hari ada, rutin. Nah, itu pelajaran di atas mengingatkan kita dua hal itu. Dan pelajaran yang bisa kita dapat itu kita bisa berbagi dengan orang lain. Nah, saya akan menunjukkan gambar seperti ini. Nah, tidak usah di-zoom, tidak apa-apa. Ini cuma tambah, kali, kurangi, bagi. Memberikan pesan. Hidup ini jangan nambah-nambah, dikalikan. Nambah-nambah, dikalikan. Jangan lupa kurangi dan bagikan juga. Sekali lagi, hidup ini jangan jadi pelit. Sebentar-bentar nambah, kalikan, nambah, kalikan. Jangan lupa kurangi dan bagikan. Ya? Nah, di gereja ini termasuk. Sering kita mendengar yang kesaksian di gereja itu bukan jemaat saja, tetapi kadang-kadang hamba Tuhan juga menyelipkan kesaksiannya di tengah-tengah khotbahnya. Coba perhatikan. Jika ada pendeta kesaksian, diberkati dengan ini, diberkati dengan itu, sudah ke Israel sampai ratusan kali, kemudian oh Tuhan kasih berkat ini, berkat itu, di mana-mana ada berkat. Perhatikan akhir kesaksiannya. Jika yang disaksikan berkat, berkat, dan berkat, ya puji Tuhan, memang dia pendengar firman Tuhan dengan baik, pelaku dengan setia barangkali. Tetapi jika di akhir kesaksiannya, siapapun yang bersaksi itu, mereka tidak pernah mengatakan dirinya, mereka tidak pernah berbagi,
itu bukan kesaksian pendeta yang benar, bukan kesaksian orang Kristen yang benar. Jadi jangan heran jika ada orang kesaksian, wow puji Tuhan, dapat berkat ini, dapat berkat itu, tetapi tidak pernah berbagi. Nah, itu bukan tipe Bapak kita. Sesungguhnya Bapak Ibu, ada satu doa yang tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Coba di mana? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Timothy yang di multimedia lari, tolong ke sini Tim. Mumpung akhir tahun ini Tim. Ini ayat untuk kita banget ini Tim. Saya tidak bilang kamu dong, kemarah nanti. Jadi ada satu doa yang tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Masuk Tim. Ya. Kamu kan pernah makan bangku sekolah. Nah, ukuran ideal tubuh itu rumusnya apa ya Pak ya? Tinggi badan dikurangi 100. Tinggi badan dikurangi 100. Tinggi badan kamu berapa? 166. Tingginya 166 dikurangi 100. Berarti ideal kamu berat badannya 66 kilo. Sekarang berapa ente punya berat badan? 104. Ini membuktikan bahwa sangat, apakah Tuhan tidak menjawab doa kamu? Doa kamu, Bapak berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan ngasih kamu itu berkatnya berlimpah-limpah. Makanya sekarang kelebihannya berapa? 40 kilo. Sekilo berapa itu bro? Udah kembali ke sana. Terima kasih. Ini intermezzo yang sederhana saja. Bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pelit, tetapi ya kelebihannya jangan banyak-banyak. 40 kilo 40 kilo. Berbagi dengan yang lain dengan olahraga. Nah Bapak Ibu, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Akhir Oktober lalu, bersama dengan Yayasan Gerakan 12 ber-13, kami makan di rumah makan Harum di Soe. Makan sei di Soe. Rupanya karena promonya itu rumah makan Harum itu terkenal. Nggak tahu siapa yang pesan atau tim dari Jakarta yang pesan sama koordinator lapangan. Rupanya semua menu yang ada di restoran itu dipesan semua. Dari 13 ada 2 meja itu panjang-panjang, dari sana sampai sana penuh semua. Dan waktu itu makanan sisa itu cukup banyak. Bahkan ada beberapa menu biasa yang ditemukan itu tidak disentuh. Dan menunya hampir rata-rata adalah B2. Nah, karena 5 jam lagi kami akan sampai pada desa yang susah air dan susah makanan. Kalau musimnya bagus, musim hujan makannya jagung. Kalau musim keringnya agak lama makannya sagu. Kalau musim kayak kemarin musimnya kering sekali, makanannya adalah biji pohon asem Jawa. Yang bayangin gimana cara masaknya? Sekarang saya tahu cara masaknya. Direndam semalaman, baru ditumbuk rupanya. Saya kira dimakan begini aja bijinya. Nah, lalu di antara kami begitu kita tahu mau masuk ke area itu, ada yang sudah berpikir sebentar lagi makan apa sampai di sana ya? Paling banter Indomie. Nah, kemudian pikir bungkus saja ke sana. Ntar malam kita masak nasi. Ada masih makanan masih banyak sekali. Waktu saya bilang ke teman-teman begini sama pelayan tokonya, di sana tidak mau dipanggil Pak. Nona, tolong bungkus semua makanan yang masih ada. Dan setelah selesai dibungkus, saya sampaikan ke teman-teman, tunggu dulu sebelum kita berangkat. Saya sampaikan potongan doa Bapak kami. Dan potongan doa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu sudah cukup makan hari ini? Sudah Pak, kenyang? Kalau belum, sebelum dibungkus silahkan makan lagi sampai kenyang. Bilang udah cukup, oke.
Dan karena sudah cukup, bagaimana jika makanan ini biar ibu pendeta, ada ibu pendeta yang bawa pulang. Nah, mereka pada ada yang pucet loh, bawa pulang. Kan mereka udah dikasih berkat kasih, pikirnya begitu. Jadi bagaimana kalau semua makanan ini biar ibu pendeta bawa pulang? Karena di sana ada 17 anak panti asuhan. Akhirnya ya antara rela setengah rela, mereka merelakan juga gitu. Dan puji Tuhan, potongan doa Bapa kami itu kami lakukan pada saat setelah kami makan berkelebihan. Jadi ini mengajarkan kepada kita jangan flit-flit lah. Kadang-kala kita mau makan itu cari diskonnya yang paling gede. Sampai pulang makan di restoran, tusuk gigi aja sampai dibawa pulang semua. Saya belajar kecuali bawa 1 atau 2. Kalau nanti nggak di jalan saya bawa. Tak ada loh yang sampai tusuk giginya saja dibawa, kumpulin semua bawa 1. Jailah, itu Tuhan Yesus sudah ngajarin kayak gitu kali. Yang kedua, itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, yang terbaik itu bukan selalu yang terbanyak Bapak Ibu. Markus 12 ayat 41 sampai 44 ini menyebutkan persembahan seorang janda miskin. Ayat 41 mengatakan, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperlihatkan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Mungkin ini pengalaman kami yang sekolah di sekolah Alkitab di asrama, duit kurang, jatah kurang, udah mulai bayar pun belum ada kiriman. Lalu kadang-kadang mereka diundang pelayanan weekend. Nah, uang kami yang di sekolahan itu kan, kalau dulu 20 tahun yang lalu itu uang 100-an. Orang biasanya 100-an itu ada yang lembaran, ada yang 100-an. Waktu itu rata-rata mungkin ada yang 500, ada yang 1000. Anak-anak sekolah kan punyanya receh. 2 atau 3 receh, ratusan atau 50-an. Itu cerita pulang mereka dari weekend, mereka ketawa setelah sampai di kampus, di asrama. Tapi waktu persembahan, muka mereka pucat merah padam. Kenapa? Waktu persembahan kan di depan. Yang pertama kan di tempat paling depan. Begitu dimasukkan pertama kali, terdengarlah suara seperti persembahan janda miskin ini. 2 atau 3 kepingan uang itu ketemu, beradu, berbunyi sering gitu. Waduh, malu rasanya. Seperti itu. Itu yang kami alami seperti itu. Makanya kami berdoa, Tuhan, satu saat nanti kami mau punya iman, persembahan kami tidak bunyi lagi ketika masuk di Nah, belum begitu punya lembaran, karena buru-buru jatuh lagi. Ada gambar monyet atau gambar perahu merah gitu. Dan 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Mereka orang-orang kaya itu semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Berapa besar yang diberikan untuk dipersembahkan? Bapak Ibu, ternyata dari kasus ini, dari persembahan kita, yang dihitung itu bukan yang diberi. Yang Tuhan hitung dari persembahan kita itu bukan yang kita masukkan di kantong persembahan. Tetapi yang dihitung apa? Yang dihitung oleh Tuhan adalah saldomu, Bapak Ibu. Karena itu, ketika ada orang-orang yang memberi dari kelimpahannya, Tuhan justru mengatakan bahwa sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih besar dari mereka. Kenapa? Janda miskin ini memberi dari seluruh nafkahnya. Tidak ada saldo lagi. Mungkin pulangnya juga dia harus jalan kaki
Dan mungkin karena persembahan itu, pulangnya juga tidak makan siang. Ya, kalau waktu saya waktu kecil dikasih uang 1.000 sama orang tua gitu, buru-buru pura-pura beli permen ya toh, udah dapat permen, nukerin lagi, nanti yang persembahkan hanya 200, masih untung ini 600 gitu. Jangan terjadi pada kita. Tuhan tidak pernah berhutang pada kita, Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Saya tidak sedang berbicara tentang uang, tapi saya sedang berbicara tentang bagaimana memahami tentang secukupnya ini. Oleh karena itu pemberian janda miskin di sini dianggap lebih besar. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara tidak tersinggung, kita ini siapapun sebenarnya kita ini mantan orang miskin. Jangan sakit hati, cuman kita lupa aja, Pak. Sekarang siapa bilang saya miskin? Saya melarat, Pak. Lebih parah dari miskin itu. Kita ini mantan orang-orang miskin, Bapak Ibu, cuman kita lupa. Ada yang marah, artinya mana kalau udah mau marah begini, mana ada anak konglomerat, tidak ada loh yang lahir langsung pakai celana jeans, langsung pakai jaket, pakai kacamata, pulang lahir bawa HP, tidak ada, semua juga telanjang. Nah, ada 3 kelompok mantan miskin yang jadi OKB. Yang pertama, kita ketemu Kristus lalu kita jadi kaya. Yang kedua, kita ketemu orang-orang miskin yang baru. Yang ketiga, kita akan menjadikan orang miskin jadi kaya. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, kita itu ketemu Kristus lalu menjadi kaya. Yang kedua, kita ketemu orang miskin baru. Yang ketiga, kita akan menjadikan orang miskin jadi kaya. Ada ayatnya, ada. 2 Korintus 8 ayat 9. Harus kita lakukan untuk orang miskin yang lain. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Itulah sebabnya Raja yang Maha Agung, Dia lahirnya bukan di istana, tetapi lahirnya di kandang domba, supaya kita orang-orang miskin bisa menikmati kemuliaan Sang Raja. Luar biasa. Bahkan Tuhan kita mau menjadi sama dengan manusia seperti kita, agar kita bisa meneladani apa yang Dia lakukan untuk kita. Puji Tuhan. Karena itu tidak ada cara lain kecuali kita harus bersekutu dengan Dia di dalam tubuh dan darahnya. Bahasa yang lain, di Yohanes 15, Yesus mengatakan dirinya sebagai pokok anggur dan kita ranting-ranting atau carang-carangnya, supaya kita melekat pada Dia. Kalau kita sebagai carang-carang pokok anggur dan Yesus itu adalah pokok pohon anggur, apa yang mengalir pada ranting pokok anggur itu segala intisari yang dari pokok pohon anggur. Artinya seharusnya hidup kita ini menerima aliran kemuliaan kekayaan surga. Satu-satunya cara adalah tinggallah di dalam Dia. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Seluruh ranting pada pokok anggur akan menerima seluruh nutrisi dari pokok anggur, dan bukti kelimpahannya adalah buah. Tidak ada sebatang pohon yang menikmati buahnya sendiri. Buah selalu untuk orang lain. Karena itu hari ini, jika kita berlebih, mari belajar dari pokok dan ranting pohon anggur yang berbuah dan dinikmati untuk sesama. Karena itu saudara kasih Tuhan, memasuki 2022, jangan takut dengan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berarti Tuhan itu pelit, kikir, lalu memberinya pas-pasan. Belajar dari ranting dari pokok anggur. Kalau
kena penyakit dibersihkan. Kalau daunnya terlalu rimbun juga dipangkas. Dan Tuhan mau, kadangkala ada ranting yang kelihatannya sederhana, tidak meyakinkan, tetapi karena bersih memberi buah yang lebat. Sekali lagi, ranting yang menempel pada pokok anggur memberikan buah yang lebat. Bukan berarti ranting itu dia kurang makanan, karena buah yang dihasilkan itu bukti bahwa dia cukup dan dia memiliki buahnya. Mari, kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita akan bagikan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kita, kehadiran kita menjadi sumber inspirasi, menjadi berkat bagi lebih banyak orang di 2022 ini. Dan hidup kita dilayakkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Inilah persekutuan kita orang percaya dengan tubuh dan darah Yesus. Mari Bapak Saudara yang ada di manapun, di rumah masing-masing, bisa mempersiapkan piranti perjamuan kudus. Yang belum sempat membeli roti tawar atau mengambil hosti di gereja bisa memakai nasi atau penggantinya, dan anggur bisa memakai air mineral. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau berbicara kepada kami. Biarlah kami akan selalu tinggal pada pokok anggur. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang aku pecah-pecahkan bagimu adalah tubuhku sendiri. Kami sudah kasih Tuhan, dengan bersekutu dengan tubuh Yesus, maka yang mengalir dalam hidup kita adalah kuasa surgawi dari Tuhan Yesus. Kita terima persekutuan dengan tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dia yang berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Mari kita bersekutu menerima cawan perjanjian baru oleh darah Yesus untuk pengampunan dosa kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan
percayalah kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan dengan baik dan lakukan dengan setia. Maka janjinya, berkat-berkat itu akan datang kepadamu dan menjadi bagian di dalam hidupmu. Bersekutu dengan tubuh dan dengan darah Yesus telah mengubah kutuk menjadi berkat. Bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus mengembalikan posisi kita segambar dan serupa dengan Allah. Bersekutu dengan tubuh dan dengan darah Yesus, pintu terberkat terbuka bagi kita. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang letih lesu mendapatkan kelegaan. Bahkan tidak ada jalan buntu bagi orang percaya, karena Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami belajar percaya kepadamu. Kami melekat pada pokok anggur itu. Jadikan kami sebagai saluran berkat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami akhiri tahun 2021 dengan ucapan syukur. Dan kami akan memasuki 2022 sehati dengan Tuhan, seirama dengan orang-orang yang percaya. Dan biarlah sesederhana apapun yang kami lakukan, sehebat apapun yang kami kerjakan, berakhir dengan memenangkan jiwa-jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Kehadiran kami menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Dan kami dilayakkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Terima kasih buat kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Roh Kudus, terima kasih buat penghiburan dan penguatan-Mu. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.